Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali. Kali ini saya ingin berbagi materi atau tips ya untuk khususnya kelas 10 atau siswa baru di SMK Bina Tunas Bakti Juwana, agar nantinya ketika nanti kalian semuanya sudah bisa masuk ke sekolah setelah pandemi COVID ini berakhir, kalian bisa memahami jadwal pelajaran. Karena jadwal pelajaran di SMK mungkin berbeda dengan jadwal pelajaran di SMP. Langsung saja, tujuannya adalah siswa dapat memahami struktur kurikulum SMK Bina Tunas Bakti Juwana, khususnya untuk kelas 10. Kemudian siswa dapat memahami jadwal pelajaran Normada dan produktif. Kemudian siswa juga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, tentunya setelah memahami jadwal pembelajaran atau jadwal pelajaran yang nanti siswa-siswa semuanya yang sudah pembelajaran secara normal masuk ke sekolahan setelah pandemi COVID berakhir. Di sini saya perlihatkan atau tampilkan adalah jadwal yang nantinya kalian terima ketika kalian sudah masuk ke sekolah atau sudah normal kembali. Kalau saat ini masih menggunakan pembelajaran daring ya, saat ini tanggal 14 Juli 2020 saat video ini dibuat, itu untuk pembelajaran masih menggunakan model daring atau jadwalnya tidak seperti ini, jadi berbeda. Akan tetapi kalian perlu ketahui, seandainya besok kalian sudah masuk normal di sekolah, maka jadwal yang kalian terima nanti kurang lebih seperti ini. Di sini ada hari, kemudian ada kelas. Di sini ada nomor 1 sampai 12. Ini adalah jam ke. Ini kalau misalnya 1 ini berarti jam ke-1. Ini jam ke-2 dan seterusnya. Setiap 1 jam pelajaran normalnya adalah 45 menit. Kemudian di sini kalian bisa lihat di kelas 10 DPIB di sini ada A4.O. Ini maksudnya apa? A4.O. A4 ini adalah kode mata pelajaran. O ini adalah kode guru. Silakan bisa kita lihat. Tadi A4. A4 itu adalah matematika. Kemudian O itu adalah kode guru dari Ibu Rizky Desi Widyawati SPD. Berarti 10 DPIB pada jam pertama dan kedua dengan kode pelajarannya A4 dan kode gurunya O atau kode pelajaran A4.O, maka kelas 10 DPIB pada jam pertama sampai jam kedua akan diampu oleh Ibu Desi Widyawati SPD, kode gurunya O, dan mata pelajarannya matematika dengan kodenya A4. Dan seterusnya seperti itu. Jadi kalian semuanya khususnya kelas 10 saat ini, meskipun belum mendapatkan jadwal normal, kalian perlu pahami ketika nanti kalian masuk di sekolah setelah normal pandemi COVID berakhir, kalian harus paham kode-kode dari Bapak Ibu guru semuanya, termasuk kode mata pelajaran. Kemudian selanjutnya, kalian juga harus perlu ketahui tentang struktur kurikulum yang mendasari semua mata pelajaran yang ada di SMK Bina Tunas Bakti Juwana, yaitu berdasarkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7/D5/KK/2018 tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan atau SMK. Bagaimana bentuk strukturnya? Jadi strukturnya itu terdiri dari 3 muatan. Yang pertama adalah muatan nasional. Kalian bisa fokus untuk yang kolom kelas 10 nih ya. Jadi ada muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan. Untuk muatan nasional itu terdiri dari 5 atau 6. Kalau di SMK BTB Juwana itu ada 5. Jadi untuk kelas 10 di semester pertama nanti akan menerima 1 sampai 5 mata pelajaran muatan nasional. Di semester 2 juga sama. Ini adalah jumlah jam mengajar.
Kalau di sini tertera 3, berarti kalian di kelas 10 akan menerima 3 jam pelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian di muatan kewilayahan itu ada 2 mata pelajaran. Yang pertama adalah seni budaya. Di kelas 10 itu dapat 3 jam pelajaran, baik di semester 1 maupun semester 2. Kemudian untuk pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, di kelas 10 kalian akan mendapatkan 2 jam pelajaran di semester 1 dan semester 2, 2 jam pelajaran. Nah, ini adalah struktur kurikulum yang kalian harus tahu. Masing-masing kompetensi kalian untuk muatan nasional dan muatan kewilayahan sama, lintas kompetensi kalian. Nah, ini kalian harus memahami karena ini adalah pelajaran yang nanti yang kalian akan terima. Kemudian untuk muatan yang ketiga yaitu muatan peminatan kejuruan. Di bidang C1, C2, dan C3, khusus untuk muatan peminatan kejuruan atau kode C, itu ada 3. Untuk C1, semua kompetensi kalian sama. Kelas 10 nanti akan menerima semester 1 itu simulasi digital, itu 3 jam. Di semester 2 juga sama. Kemudian di fisika, kode C1.2, itu nanti juga menerima jumlah jam yang sama, yaitu 3 jam setiap semester di kelas 10. Kemudian untuk C2, ini adalah dasar program keahlian, artinya kalian sudah mulai mendapatkan mata pelajaran yang mengarah ke keahlian kompetensi kalian, sehingga kalian nanti akan menerima pelajaran yang berbeda di masing-masing kompetensi kalian. Di sini saya ambil contoh adalah struktur kurikulum kompetensi keahlian desain dan pemodelan informasi bangunan. Desain, pemodelan, dan informasi bangunan. Nanti untuk dasar program keahliannya ada 3 mata pelajaran. Di kelas 10 nanti akan menerima sejumlah jam ini. Kemudian untuk ke C3, ini adalah pelajaran khusus kelas 2 maupun kelas 3, yaitu ada 5. Nah, ini kalian harus mengetahui, ini untuk kelas 10 belum mendapatkan, karena kelas 10 masih mendapatkan dasar bidang keahlian dan dasar program keahlian. Untuk cara membaca mata pelajaran dan guru, di sini ada kode BA, berarti diambil oleh Bapak Soyekno. Kemudian C3 ini adalah kode kompetensi keahlian yang masuk ke C3. Kemudian 4 ini adalah urutan dari kompetensi keahlian, berarti ini adalah mata pelajaran yang keempat dari urutan C3. 12 ini adalah tingkat atau di kelas 12 atau di kelas 3 SMK. Seperti ini juga sama untuk yang normada. Bisa kita lihat. Di sini ada kode A, Pak Nurrohim SAG A1, berarti nanti kodenya adalah A1A. Berarti diampu oleh Bapak Nurrohim, pelajarannya adalah pendidikan agama. Kemudian misalnya matematika A4.L atau A4.O, berarti ini adalah matematika yang diampu oleh guru matematika namanya Bu Rizky Desi Widiawati SPD. Jadi begitu cara membaca untuk mata pelajaran dan kode gurunya. Saya ulangi ya, misalnya di sini untuk mata pelajaran teknik elektronik industri, mata pelajaran produktif, di sini ada kode guru EA Sutarwi SPD. Nah, misalnya di sini ada kode mapel C3. C3 ini adalah kode mata pelajaran yang ada di kompetensi keahlian atau C3. 6 ini adalah urutan dari mata pelajaran tersebut. Kemudian 11 ini adalah tingkat atau diajarkan di tingkat berapa, di kelas 11 atau di kelas 2 SMK. Seandainya nanti ada kode C3.6.11.EA, berarti itu adalah pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang diampu atau diajar oleh Bapak Sutarwi SPD. Begitu untuk cara membaca mata pelajaran seperti ini tadi ya. Contohnya C3.3.11EA. Berarti ini adalah mata pelajaran yang ada di kompetensi keahlian. Kemudian urutannya adalah nomor 3 di pelajaran tersebut. Kemudian 11 ini adalah untuk kelas 11 TI2. EA ini adalah kode guru. Demikian cara untuk membaca mata pelajaran dan kode guru.
Untuk kelas 10 nanti akan diampu oleh Bapak Dodi SPD SPSI dengan kodenya BP1. Di sini beliau mengampu 10 TKRO 1, 4, 5 dan 10 TP3 dan 4. Kemudian untuk kelas 10 lainnya akan diampu oleh Bapak Suyanto SPD dengan kode BP-nya BP3, yaitu mengampu 10 TPSM 1 dan 2 dan 10 TP1 dan 2. Jadi kalian kelas 10 nanti meskipun melaksanakan pembelajaran secara daring di rumah, tetap nanti harus terkontrol dan terpantau, dibimbing oleh Bapak Ibu guru BP, baik itu yang kelas 10, 11 maupun 12. Jadi khususnya kelas 10, kalian harus memahami dan mengenal Bapak Ibu BP kalian, sehingga ketika nanti ada masalah di rumah, kalian bisa berkonsultasi, baik orang tua maupun siswa bisa. Kemudian ini adalah kontak saya, jadi silahkan. Alhamdulillah untuk tahun ini saya dipercaya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang nantinya mengontrol dan mengelola kegiatan pembelajaran di sekolah. Silahkan kalian bisa menghubungi saya seandainya nanti dibutuhkan informasi atau misalnya menyampaikan sesuatu terkait dengan pembelajaran, bisa langsung ke email saya atau ke WA saya, kemudian di Facebook saya, atau bahkan channel saya. Ini adalah kontak pribadi saya, silahkan bisa di-add atau dihubungi. Kalau di channel bisa di-subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Untuk Facebook saya itu ada di sini, kalian bisa cari di Facebook, ketikan Andi Prasetyo, kemudian cari profil saya yang seperti ini ya. Silahkan bisa kalian hubungi saya menggunakan media sosial ini atau menggunakan channel. Jadi saya juga punya channel YouTube. Di sini saya banyak menampilkan video-video tutorial, termasuk nanti kalian juga bisa mengikuti perkembangan materi pelajaran yang saya ampu, yaitu saya nanti juga akan mengampu pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Saya akan mengupload setiap materi saya menggunakan channel ini. Silahkan bisa dicari di YouTube dengan kata kunci Arjuna Juwana. Demikian informasi dan materi dari saya, tambahan khusus untuk kelas 10 yang saat ini menjadi siswa baru di SMK Bina Transbakti Juwana, saat ini melaksanakan MPLS secara daring. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, kemudian tetap belajar meskipun di rumah, dan selalu jaga kondisi, selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19, khususnya selalu pakai masker, jauhi kerumunan, dan selalu di rumah. Kemudian jangan lupa ikuti informasi-informasi sekolah dengan cara mengeklik atau membuka website sekolah yang ada di www.smkbtb-jwa.sch.id sehingga kalian tidak ketinggalan informasi. Untuk alamat web sekolah itu kalian bisa buka di websitenya, atau misalnya kalian ketikkan di Google, kemudian silahkan ketikkan kata kunci SMK BTB Juwana, maka nanti akan muncul di halaman paling depan dan paling atas. Silahkan kalian nanti bisa buka semua informasi terkait dengan sekolah, nanti akan masuk di sini. Silahkan kalian bisa ikut aktif kelas 10 khususnya yang saat ini sedang melaksanakan pembelajaran secara daring atau saat ini minggu pertama MPLS secara online. Silahkan kalian manfaatkan website sekolah untuk mengikuti setiap perkembangan yang ada di sekolah. Demikian informasi dan materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.